Shalom teman-teman. Dan selamat pagi semuanya. Di sini kalian nonton podcast Kerikma, di mana kita akan berbincang-bincang tentang panca tugas gereja. Salah satunya adalah Kerikma. Nah, sebelum kita mulai, aku mau kita kenalan dulu nih. Jadi di samping kiriku ada Abner, ada Tarita, ada Danya, ada Davin. dan ada aku Annabel sebagai host dari podcast ini. Nah, pertama-tama aku mau tanya nih ke Abner, kira-kira panca tugas gereja itu apa sih? Oke, straight bracket saya ini ya. Oke, jadi panca tugas gereja kalau dari aku sendiri itu merupakan tujuan kenapa sih sebuah gereja itu didirikan. Jadi yang seperti kita tahu gereja itu punya 5 tugas pokok. Jadi 5 tugas pokok itu didefinisikan sebagai tujuan awal kenapa sih gereja itu didirikan oleh Yesus sendiri dan kenapa gereja harus hidup di tengah-tengah masyarakat dan lakukan 5 tugas tersebut. Oh, begitu. Oke, tapi sekarang aku mau lebih spesifik lagi nih, lebih ngarah ke Kerikma. Nah, teman-teman, sayangnya salah satu dari teman kita yaitu Kasih itu tidak masuk hari ini. Jadi, Kasih boleh banget dong perkenalan diri secara virtual, sekaligus menjelaskan apa sih arti dari Kerikma itu sendiri. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Graciana Kinasi Pugarin Toko dari kelas 11 3 absen 13, biasa dipanggil Kasih. Pada hari ini, sebelum aku menjelaskan tentang Kerikma, aku bakal jelasin sendiri apa sih itu panca tugas gereja. Namanya panca, pasti jumlahnya ada 5 dong. Panca sendiri adalah panduan utama untuk menjalankan misi dan pelayanan gereja. Kenapa sih ada panca tugas gereja? 5 tugas ini dirancang untuk memastikan agar gereja dapat menjalankan perannya secara efektif dalam kehidupan spiritual umatnya dan dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Nah, panca tugas gereja ini ada 5. Ada diakonia, liturgia, koinonia, kerikma, satu lagi martiria. Dan yang kita bahas hari ini adalah kerikma. Nah, tugas pewartaan ini tuh ada dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 tentang gereja yang perlu memahami dasar perutusan dari Kristus sebelum Kristus sendiri naik ke surga. Dan di sini ada 3 bentuk sabda Allah. Yaitu pertama ada pewartaan para rasul, itu daya yang membangun gereja. Ada juga sabda Allah dalam kitab suci seperti Matius tadi, itu termasuk dalam sabda Allah dalam kitab suci. Terakhir, ada sabda Allah dalam pewartaan aktual gereja. Dan ini tuh harus dilakukan sepanjang zaman. Sekian dari aku. Terima kasih, Bapak. Makasih penjelasannya Kasih. Dan sekarang kita bakal ke Abner buat ngejelasin apa sih kaitannya dengan moral dan nilai Kristiani. Oke, baik, terima kasih Annabel untuk waktunya. Nah, jadi kita pertama kan lihat sendiri dulu nih, nilai moral Kristiani itu adanya di mana, ada apa aja. Nah, aku ingin mengutip ayat dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang pertama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi intinya dua nilai moral Kristiani yang utama yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kemudian nilai moral Kristiani berikutnya juga terdapat pada Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemudahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi intinya pada Galatia ini adalah nilai moral Kristiani yang merujuk pada 9 buah roh. Nah, sekarang apa sih kaitan kerikma dengan
nilai-nilai Kristiani yang tadi. Seperti yang kita tahu, ada kerigma itu adalah pewartaan. Ya, tugas gereja yaitu mewartakan kabar baik, Injil dari Yesus Kristus. Nah, dalam pewartaan kabar baik itu, maka sang pewarta juga harus memenuhi berarti ada ke-11 nilai moral ini. Jadi dalam kesehariannya, dalam cara mewartakannya, sang pewarta kabar baik itu harus memenuhi dengan ke-11 nilai ini. Jadi untuk bisa mengaktualisasikan apa yang dia wartakan, untuk bisa dengan sungguh-sungguh mewartakan kabar baik dari Kristus sendiri. Begitu. Ternyata kaitannya dengan nilai moral dan Kristianinya banyak ya, Mbak ya. Tapi aku mau nanya ke Kalita dulu nih, kira-kira kerigma itu apa sih yang kamu dapat? Nah, aku mau jelasin khususnya dari dasaran kitab sucinya ya. Nah, kalau dari dasar kitab suci kerigma itu inti pewartaan Injil tentang keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kisah yang kita lihat di Alkitab mengenai Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya itu merupakan pewartaan Injil Allah gitu. Nah, yang ditekankan pada kerigma yang kita omongin sekarang ini. Nah, aku mau kutip salah satu ayat yang mendukung penjelasan aku tadi. Itu dari 1 Korintus 19 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kunci. Nah, ayat yang tadi pengertian bahwa Tuhan Yesus tuh udah nebus kesalahan kita manusia semua, dan itu merupakan pewartaan Injil Allah. Dan bukan itu doang, tapi Tuhan Yesus waktu di sini juga pada saat dia di bumi ini, dia juga menghimbau supaya murid-muridnya juga menyebarluaskan Injil-Injil kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, di mana sih ayat yang ngomong kayak gitu? Nah, ada di Matius 28 ayat 19, di mana Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kerigma atau pewartaan itu juga kayak kita nih bukan hanya dari Tuhan Yesus Kristus saja, tapi berlanjut ke kita juga, dan kita juga harus terus mewartakan kerajaan Injil Allah, bisa dari perlakuan, bisa dari perkataan, bisa dari menyebarkan Injil. Pokoknya kita meneladani Tuhan Yesus. Oh, jadi gitu. Jadi intinya tuh kerigma tuh lebih ke bagaimana cara kita mewartakan kerajaan Allah lewat sikap dan perilaku kita, dan memberikan dampak atau pengaruh yang baik lewat ke orang lain gitu. Iya, jadi makin banyak orang kita bisa melihat Tuhan Yesus karena kita mewartakan. Oke. Tapi aku masih bingung nih sama apa sih contoh nyata yang bisa kita lakukan dalam kerigma ini. Mungkin Danya bisa, Davin bisa ngejelasin contoh-contoh nyatanya. Oke, di sini saya menemukan 6 contoh nyata dari kerigma ini. Yang pertama, yaitu ada katekese. Katekese ini adalah memberikan pelajaran agama pada calon baptis atau penerima sakramen. Kemudian yang kedua ada pendalaman iman. Pendalaman iman itu membantu umat memahami firman Allah dan menghayati iman. Kemudian ada pendalaman kitab suci, yaitu mempelajari isi kitab suci untuk memahami ajaran Kristiani. Kemudian ada evangelisasi. Evangelisasi itu menyebarkan kabar gembira dari dia kepada orang lain. Dan kemudian ada khotbah atau homili. Khotbah atau homili itu pewartaan kitab suci oleh pemimpin gereja, atau biasanya di gereja-gereja itu diwartakan oleh romo atau pendeta. Dan yang terakhir yaitu persiapan sakramen. Persiapan sakramen yaitu hubungan bagi umat yang akan menerima sakramen seperti baptis atau eucharistia. Wah, ternyata contoh-contoh nyatanya banyak ya. Tapi kira-kira penerapannya dalam kerigma itu apa aja sih? Mungkin Danya bisa jelasin. Nah, penerapan di dalam kerigma itu ada banyak sebenarnya, tapi tidak yang aku bakal jelasin itu ada yang melalui kesaksian hidup,
pelayanan dan juga melalui kekuasaan. Nah, yang pertama kesaksian. Arti kesaksian itu maksudnya setiap orang, setiap umat itu tampil untuk menjadi saksi dan dengan menjadi identitas Tuhan. Kemudian yang kedua itu ada pelayanan. Nah, dari pelayanan ini tuh maksudnya kita harus bisa pelayanan bersama yang membutuhkan. Pelayanan ini bisa kita lakukan melalui pelayanan gereja atau membantu yang lain. Nah, terus dari yang terakhir ada pewartaan. Pewartaan ini bisa dilakukan melalui menyampaikan pesan Injil secara langsung. Biasanya robot melakukan aku juga bisa mendalami ajaran Tuhan yang program ini. Apa harapannya? Dan sekarang mungkin bisa refleksi nanti. Betul. Untuk refleksinya, kalau dari aku, ternyata aku belajar bahwa dengan kita mewujud nyatakan kerigma atau kewataan, kita juga sadar atau tidak sadar itu bisa memberikan dampak yang baik sekaligus memperkenalkan diri Tuhan Yesus ke orang lain juga. Gitu. Kalau Talita gimana Talita? Kalau dari aku sendiri ya, aku sih tadi aku kayak paling ngena itu pas yang Abdul mengutip ayat Alkitab yang bilang katanya tidak ada hukum yang menentang 9 buah roh itu. Yang artinya berarti itu kalau misalnya kita mengatakan ke 9 buah roh itu ke orang-orang, misalnya kita lembut, rendah hati ke orang-orang, berarti itu kan nggak ada yang menentang itu kan ya. Jadi kita bisa selalu melakukan itu ke orang dan kayak apapun pokoknya yang ada di dalam sifat 9 buah roh itu yang kita lakukan itu, aku tuh diingetin kayak kita harus ngelakuin itu dan kayak karena itu yang benar gitu loh, karena kayak nggak bakal ada yang tentang itu, jadi kayak itu baik aja sih. Dan ya kemudian dari aku pokoknya aku jadi lebih terhimbau untuk melakukan kebaikan di gitu, karena kayak nggak bakal ada yang tentang dan baca selalu pesan ya nggak yang Iya, betul banget. nah kalau ditanya gimana? Nah, kalau dari aku, karena tadi aku jelasin tentang penerapan, aku tuh jadi kayak lebih paham kan tentang apa sih kayak contoh nyatanya dari kerigma sendiri. Nah, dari belajar penerapannya ini, aku tuh jadi kayak lebih didorong untuk melakukan pelayanan, pewartaan, seperti kayak menyebar Injil gitu. Jadi setelah belajar ini, aku pengen lebih sering untuk melakukan pelayanan dan juga melayani Tuhan dengan lebih baik. Nah, kalau kira-kira kalau Davin gimana? Tadi kan aku kan menjelaskan tentang contoh nyata dari kerigma ini. Nah, salah satu yang menurut aku dapat aku refleksikan yaitu adalah memberikan pembelajaran agama kepada calon baptis atau penerima sakramen. Nah, kenapa? Karena dari sini saya belajar bahwa kami ini harus saling berbagi pengetahuan kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang ingin menerima baptis atau sakramen supaya mereka itu bisa melanjutkan ke sakramen selanjutnya. Nah, sepertinya sekian dari kita. Oh, untuk Abner kita lupa kali ya. Saya Gimana malah Abner? dilupakan nih bagaimana Gimana ini. Abner Oke, baik. refleksinya? Jadi untuk refleksi ini aku ingin sepertinya dari tadi semua penjelasan yang sudah disampaikan, aku mau mengutip sebuah ayat dari Yakobus 2 ayat 26 yang berbunyi, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi intinya segala pewartaan yang mau kita lakukan ya, segala tugas gereja salah satu pewartaan itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan nyata. Jadi jangan hanya misalnya mengatakan melakukan pelayanan sehari-hari, kemudian berkhotbah dan lain-lain, tapi dalam kehidupan sehari-hari nyatanya itu nol. Kalau bahasa kasarnya bullshit gitu ya. Jadi dalam melakukan pewartaan, kabar baik yang memberitakan semua Injil Kristus itu juga harus mengaktualisasikannya, juga harus menyatakannya dalam perbuatan setiap hari gitu. Oh, itu penerapannya. Jadi
dari semua yang kalian sampaikan, yang aku dan kalian sama-sama dapat tuh, ternyata kerikma itu adalah bagaimana cara kita itu bisa mewartakan kerajaan Allah dengan berbagai cara dan contoh nyata, juga penerapan yang udah disebutkan sama Daniel dan Davin tadi, dan memberikan dampak baik ke semua orang. Karena dengan kita memberikan dampak baik itu, justru kita memperkenalkan diri Tuhan Yesus ke orang lain. Tuh. Nah, teman-teman makasih ya udah mau ngobrol di podcast ini. Jadi sekian dari kami. Terima kasih.